Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Malam, di mana suara menjadi saksi dan kisah menjadi nyata malam ini. Kita kembali menyusuri lorong-lorong gelap penuh rahasia, cerita yang tak berani diceritakan. Di siang hari, kini mengudara. Duduklah tenang, matikan lampu, dan biarkan ketakutan merayap perlahan ke dalam pikiranmu. Karena di Radio Malam tidak semua yang terdengar berasal dari dunia yang sama. Bu Isna mengangkat kuali panas dari tungku dengan tangan gemetar. Peluh mengalir dari pelipisnya, bukan hanya karena panasnya api, tapi juga karena rasa putus asa yang kian menyesakkan dada. Hari sudah menjelang maghrib, namun tidak satupun pembeli datang sejak pagi. Aroma ayam bakar yang sedari tadi ia siapkan hanya menjadi teman sepi di tengah kesunyian warung mungilnya yang berada di pinggir jalan poros Kalimantan itu. Warung itu baru ia dirikan 3 bulan lalu, bermodal sisa tabungan peninggalan almarhum suaminya dan sedikit pinjaman dari koperasi desa. Ia datang dari Jawa bersama anak sematawayangnya, Rehan, yang saat itu baru lulus SMP. Mereka mengadu nasib ke tanah Borneo, berharap hidup baru yang lebih layak. Namun harapan tinggal harapan. Sejak warung berdiri, keberuntungan seakan tak pernah singgah. Hanya sesekali ada sopir truk mampir membeli sebungkus ayam bakar. Tapi selebihnya, warung itu sepi seperti kuburan. Sedangkan pengeluaran terus berjalan, utang, biaya hidup, sekolah, Rehan, dan kebutuhan dapur yang tak bisa ditunda. "Bu, warungnya tutup saja yuk, kita makan mie instan di rumah." Suara Rehan membuyarkan lamunannya. Anak itu sudah duduk lemas di salah satu bangku, memandangi ibunya dengan wajah prihatin. Ia tahu ibunya kelelahan dan sedih, tapi tetap pura-pura tegar demi dirinya. Bu Isna mengangguk pelan. "Iya nak, kamu duluan aja, ibu beresin ini dulu," jawabnya sambil berusaha tersenyum. Rehan bangkit dan melangkah pelan ke rumah kontrakan mereka yang hanya berjarak beberapa meter dari warung. Saat punggung anaknya menghilang di balik pintu, Bu Isna mengembuskan napas panjang dan menatap langit yang mulai gelap. Awan menggantung rendah, menandakan hujan akan turun. Ia menoleh ke dalam warung, memandangi tumpukan ayam bakar yang masih utuh. Hatanip, makanan itu akan terbuang lagi. Ia duduk di bangku kayu tua, termenung. Pikiran berputar ke masa lalu, ke masa ketika suaminya masih hidup dan mereka tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Suaminya, Pak Darto, adalah tukang kayu yang bekerja keras, tapi hidup mereka selalu pas-pasan. Setelah Pak Darto meninggal karena kecelakaan kerja, dunia Bu Isna seperti runtuh. Ia harus menjadi ibu sekaligus ayah bagi Rehan. Dan saat itu, satu-satunya jalan yang terlintas adalah pergi merantau. Namun kini, ia mulai ragu pada keputusannya. Hidup kok kayak gini terus, ya Allah, gumamnya lirih. Suara langkah mendekat dari arah jalan membuatnya menoleh. Seorang wanita tua dengan selendang batik melingkar di bahunya berdiri di depan warung. Matanya tajam dan senyum kecil mengembang di wajahnya yang dipenuhi keriput. "Warungnya sepi nak?" tanya wanita itu. Bu Isna mengangguk lesu. "Iya bu, sudah berbulan-bulan begini." Wanita itu duduk tanpa permisi di bangku yang ada. "Kalau kamu mau, ada cara supaya warung ini ramai terus. Malah bisa buka cabang. Tapi ya harus berani." Bu Isna memandangnya curiga. "Cara apa bu?" Wanita tua itu menunduk, suaranya pelan namun tegas. "Ada tempat di hutan belakang desa. Orang sini menyebutnya Bukit Lemah Petak. Kalau kamu ke sana bawa sesajen ayam hitam dan darah ayam pertama. Malam Jumat Kliwon, lalu sebutkan niatmu, insya Allah daganganmu akan laris. Manis, tapi kamu harus siap dengan syaratnya." Bu Isna menggor niat. "Syarat apa?" "Satu saja. Setiap bulan, kamu harus memberikan pengganti kepada yang memberi rezeki. Tak selalu nyawa, kadang cukup darah atau nama." Kata-kata itu membuat Bu Isna bergidik. Tapi saat ia hendak menolak, wanita itu sudah berdiri dan tersenyum dingin. "Pikirkan saja. Kalau terus begini, warungmu tinggal menunggu tutup. Rehan butuh masa depan." Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan aroma aneh yang sulit dijelaskan. Antara dupa dan daging terbakar. Malam itu, Bu Isna tidak bisa tidur. Wajah Rehan yang sedang tertidur lelap di kamar kecil mereka membuat hatinya makin resah. Ia merasa gagal menjadi ibu. Tak ada yang lebih menyakitkan dari melihat anaknya hidup kekurangan karena ketidakmampuannya. Di luar, hujan turun rintik-rintik, menyatu dengan suara kodok dan desah angin hutan. Dan di saat itulah, pikiran nekat mulai merayap pelan dalam benaknya. 3 hari kemudian, malam Jumat Kliwon tiba. Langit mendung dan angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Tanpa sepengetahuan Rehan, Bu Isna menyusuri jalan setapak menuju bukit kecil di balik ladang singkong.
Di tangannya tergenggam besek anyaman berisi sesajen ayam hitam yang baru disembelih. Darahnya dikumpulkan dalam botol kecil, serta kembang 7 rupa. Ia sampai di sebuah pohon besar, dengan akar menjalar seperti ular. Udara di tempat itu terasa parrot, dan bayangan pepohonan tampak seperti menari. Bu Isna berlutut dan meletakkan sesajen sambil membaca mantra yang diajarkan wanita tua itu. Ia menyebut niatnya, agar warungnya ramai, agar bisa memberi makan anaknya, agar bisa hidup lebih baik. Tiba-tiba, angin berhenti, hening, bahkan suara binatang pun lenyap. Lalu terdengar suara berat dari balik kegelapan. Kau minta rezeki, kami beri, tapi bayarannya tak bisa kau tarik kembali. Setiap bulan, kami ambil yang kami mau. Bu Isna gemetar, tapi ia tetap mengangguk. Aku terima. Suara itu menghilang. Angin kembali berhembus. Di depannya, sesajen sudah lenyap. Hanya tersisa bulu ayam yang berserakan. Bu Isna pulang dalam diam. Malam itu, tidurnya gelisah. Namun di sudut hatinya muncul harapan baru. Ia tak tahu bahwa langkahnya malam itu telah membuka pintu bagi sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia tutup kembali. Sesuatu yang akan menuntut lebih dari sekadar darah. Sesuatu yang kelak akan memaksanya memilih antara cinta seorang ibu atau harga dari keserakahan. Pagi itu, Bu Isna membuka warungnya lebih awal dari biasanya. Tak seperti hari-hari sebelumnya yang penuh keraguan. Kali ini ada semacam dorongan tak kasat mata yang membuatnya semangat. Ia membersihkan mahameya kayu, merapikan etalase, bahkan memasak dengan hati ringan. Anehnya, ia merasa tahu bahwa hari ini akan berbeda. Saat aroma ayam bakar keluar dari tungku dan mulai menyebar ke jalanan berdebu di depannya. Suara langkah-langkah kaki mulai berdatangan. Seorang pria muda berhenti di depan warung. Ait ragu sebentar, tapi kemudian duduk dan memesan ayam bakar 1 porsi. Tak lama berselang, 2 sopir truk yang sering melintas ikut bergabung. Kemudian seorang ibu dan anak, lalu pemuda bersepeda motor. Kursi-kursi warung Bu Isna yang biasanya kosong mendadak penuh. Rehan yang baru pulang dari membeli gas LPG keheranan melihat keramaian itu. Ia menghampiri ibunya yang sedang sibuk melayani. "Ibu, ini tumben banget ramai begini," katanya dengan mata membelalak. Bu Isna tersenyum samar. "Mungkin hari baik, nak." Rehan ikut membantu tanpa banyak bertanya. Di tengah hiruk-pikuk, ia menyadari satu hal yang ganjil. Setiap orang yang mencicipi ayam bakar buatan ibunya tampak terpukau. Beberapa bahkan sampai menutup mata dan mengunyah perlahan seolah sedang menikmati makanan terlezat dalam hidup mereka. Wajah mereka berubah mata berkaca-kaca, nafas teratur, seperti diliputi kenikmatan yang tak masuk akal. Satu pelanggan berkata, "Saya belum pernah makan ayam seenak ini, Bu. Ini luar biasa." Hari berlalu cepat. Ayam yang biasa tak laku kini habis dalam 2 jam. Uang di laci kas melonjak. Bahkan beberapa pelanggan membungkus untuk dibawa pulang malam harinya. Bu Isna duduk di kursi depan warung, memandangi langit yang cerah. Di tangannya, uang hasil penjualan hari itu lebih banyak dari pendapatan sebulan sebelumnya. Ia tak tahu harus bersyukur atau takut. Tapi satu yang pasti, janji itu nyata. Apapun yang dia minta malam itu terkabul. Namun, mulai malam itu juga, sesuatu berubah. Setiap tengah malam Bu Isna mendengar langkah kaki dari dapur. Bukan suara Rehan, bukan pula suara tikus. Langkah itu berat, pelan, dan seperti diseret. Kadang suara napas terdengar, kadang hanya bisikan samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Beberapa kali ia bangun dan memeriksa dapur, tapi tak ada siapapun. Hanya aroma gosong yang menggantung di udara, seperti daging terbakar terlalu lama. Beberapa hari kemudian, seorang anak kecil yang pernah dibawa ibunya makan di warung Bu Isna jatuh sakit secara misterius. Tubuhnya panas, namun dokter tak bisa menjelaskan penyebabnya. Setiap malam anak itu menggigau, menyebut kata ayam hitam, ayam hitam. Berulang kali ibunya panik, dan seminggu kemudian membawa anak itu pulang kampung. Tak pernah kembali. Bu Isna diam. Ia tidak ingin mengaitkan semuanya dengan ritual malam Jumat Kliwon itu. Ia memilih percaya bahwa semua ini kebetulan, bahwa rezeki yang datang memang karena kerja keras dan keahlian memasak. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu itu bukan alasan sebenarnya. Warung Bu Isna menjadi buah bibir warga sekitar. Setiap hari, pembeli semakin ramai. Beberapa pelanggan tetap bahkan datang dari kota terdekat. Mereka bilang, ayam bakar Bu Isna punya rasa gaib. Satu suapan bisa bikin ketagihan. Bahkan mereka yang tak suka ayam sekalipun mendadak jatuh cinta pada rasanya. Suatu sore, seorang bapak parubaya datang. Wajahnya bersih, sorot matanya tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Yusuf.
seorang pedagang sembako yang sering mondar-mondir antar kota. Setelah mencicipi ayam bakar Bu Isna, ia memuji habis-habisan. "Bu, ini ayamnya kayak ada sesuatu." "Ya, saya nggak bisa berhenti makan." Bu Isna hanya tertawa kecil. "Rahasia dapur, Pak." Pak Yusuf menatap tajam. "Atau bukan cuma dapur ya?" Tatapan itu membuat Bu Isna gugup. Ia pura-pura kembali ke dapur, tapi jantungnya berdebar kencang. Malam itu, suara langkah dari dapur terdengar lebih keras. Piring jatuh sendiri. Kompor menyala padahal tak ada yang menyalakan. Rehan terbangun dari tidur dan memanggil ibunya dengan suara panik. "Bu, kenapa ada yang nangis di dapur?" Bu Isna menggenggam tangan anaknya. "Gak ada siapa-siapa, Nak. Kamu mimpi." Tapi ia tahu, Rehan tidak bohong. Malam Jumat Kliwon berikutnya tiba. Seperti malam pertama, Bu Isna kembali pergi ke Bukit Keramat. Kali ini, ia sudah menyiapkan ayam hitam lebih awal. Ia menunggu di bawah pohon besar yang sama. Dan seperti sebelumnya, suara itu datang dari kegelapan. "Kau telah menerima, maka bayar dengan darah. 1 nama, 1 bulan. Atau nikmatmu hilang." Bu Isna menunduk. Dalam hati, ia bingung. 1 nama siapa, bagaimana aku tahu? Suara itu hanya berbisik, "Kami akan pilih sendiri. Kau hanya perlu buka pintu." Malam itu, ketika pulang, Bu Isna mendapati sepotong kertas putih di depan warung. Tak ada yang menaruhnya, tapi kertas itu jelas bertuliskan 1 nama. Dara. Esoknya, Dara seorang mahasiswi rantau yang sering makan di warung Bu Isna hilang. Terakhir terlihat duduk di pojok warung, makan sambil tersenyum. Polisi datang, menanyai banyak orang. Bu Isna bilang tak tahu menahu. Ia pura-pura syok, tapi tangannya gemetar. Hatinya berteriak, apakah ini yang dimaksud 1 nama, 1 bulan? Namun saat melihat antrean pembeli yang tetap panjang di warungnya keesokan hari, rasa bersalah itu lenyap sedikit demi sedikit. Uang datang, pujian datang, bahkan Rehan bisa masuk sekolah swasta. Dan mereka pindah ke rumah sewa yang lebih besar. Semua jadi lebih mudah. Bu Isna tahu, ia sedang berdansa dengan iblis. Tapi semakin lama menari, semakin sulit untuk berhenti. 3 bulan berlalu sejak malam Bu Isna menyerahkan dirinya pada kesepakatan gaib di bukit. Lemah petak, 3 nama telah tercantum di kertas putih yang selalu muncul tanpa suara di depan warungnya. 1 tiap bulan, dan 3 orang telah menghilang tanpa jejak. Yang pertama Dara, si mahasiswi pendiam. Lalu Pak Burhan, sopir truk yang kerap mampir tiap minggu. Terakhir Dwi, gadis muda penjaga toko alat tulis di ujung jalan. Ketiganya pernah makan di warung Bu Isna, memuji ayam bakarnya, lalu menghilang secara misterius tak ditemukan polisi. Tak terendus kabar. Namun Bu Isna tidak pernah melapor, tidak juga bertanya. Ia pura-pura tidak tahu apapun. Padahal jauh di dalam dirinya, ia tahu nama-nama itu bukanlah kebetulan. Mereka adalah harga dari semua yang telah ia nikmati selama ini. Dan memang, kehidupannya kini jauh berbeda. Warung ayam bakarnya berubah total. Sudah bukan sekadar warung kecil berdinding triplek, tapi sebuah bangunan permanen dengan kursi nyaman dan papan nama menyala terang bertuliskan Ayam Bakar Bu Isna, resep warisan. Pembeli tak pernah sepi, dari pagi sampai malam. Pak Keneda, yang rela antre hanya untuk mencicipi 1 porsi ayam bakar legendaris itu warga menyobat. Bu Isna sebagai pengusaha sukses paling pesat di Kalimantan bagian selatan. Wartawan lokal pernah datang, menawarkan liputan, tapi Bu Isna menolak dengan halus. Ia tak mau wajahnya terlalu dikenal. Sebab semakin dikenal, semakin besar pula risiko rahasianya terbongkar. Namun, keberhasilan itu membawa kesunyian baru. Hatinya tak tenang, tidurnya selalu dihantui suara-suara. Setiap malam Jumat, ia mendengar tawa perempuan dari dalam sumur belakang warung. Kadang terdengar bisikan menyuruhnya menyembelih, menyiram darah, menunduk dan mencium tanah. Ia turuti semuanya. Tak ada pilihan lain, yang paling menyakitkan adalah Rehan. Anak semata wayangnya kini remaja, sedang tumbuh dan belajar di sekolah unggulan berkat biaya dari hasil warung. Tapi sejak mereka pindah rumah, Rehan berubah. Ia lebih banyak diam, sering terbangun dari mimpi dengan tubuh berkeringat, dan beberapa kali mengunci diri di kamar. Suatu malam, Rehan duduk di depan warung sambil menatap langit. Bu Isna menghampirinya. Duduk di sebelah. "Kamu kenapa, Nak?" tanyanya lembut. Rehan terdiam sesaat, lalu berkata, "Bu, aku sering mimpi orang-orang datang ke rumah ini. Wajah mereka aneh, seperti bekas luka bakar. Mereka berdiri di depan warung, menatapku, tapi nggak bicara apa-apa." Bu Isna tercekat. "Cuma mimpi, Rehan. Jangan dipikirin." Rehan menggeleng, tapi mimpinya sama terus. Dan anehnya, wajah mereka familiar, seperti pelanggan warung ini. Kayak Mbak Dara dulu."
Bu Isna tercekat. Nama itu terasa seperti pisau yang menyayat dadanya. Ia berusaha tersenyum, meski dalam hatinya ingin berteriak, "Kamu terlalu capek sekolah." "Mungkin," katanya singkat. Rehan tidak menjawab. Ia berdiri dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan ibunya yang duduk membeku dalam diam. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda bernama Bayu datang ke warung. Ia seorang jurnalis lepas dari luar kota. Katanya, ia sedang menulis tentang warung kuliner legendaris. Ia datang bersama seorang rekannya, membawa kamera dan alat rekam. Bu Isna tidak nyaman, tapi ia tak bisa menolak begitu saja. Bayu mulai mewawancarai pelanggan, mengambil gambar, dan mencicipi ayam bakar Bu Isna. Namun saat mencicipi, ekspresinya tidak seperti pelanggan lain. Ia tidak memuji, tidak memejamkan mata seperti orang kesurupan kenikmatan. Ia justru menyipitkan mata, mengunyah perlahan, lalu mengangguk kecil seolah mengkonfirmasi sesuatu. "Saya pernah makan rasa seperti ini sebelumnya," katanya. Bu Isna menahan napas. "Oh ya?" Bayu tersenyum tipis. "Ya, di cerita rakyat tentang pesugihan Jawa. Konon, rasa daging yang dicampur dengan perjanjian punya sensasi berbeda. Bukan cuma sedap, tapi seperti menyihir." Bu Isna mencoba tetap tenang. "Mungkin karena bumbu kami memang khas, Mas." Bayu tertawa kecil. "Atau karena ada bumbu lain ya, Bu?" Malam harinya, Bayu dan rekannya bermalam di penginapan dekat warung. Namun keesokan paginya, rekannya ditemukan meninggal di kamar mandi penginapan dengan kondisi mulut berbusa dan wajah pucat. Kata polisi, kemungkinan keracunan. Tapi anehnya, Bayu tak tampak terkejut. Ia tetap datang ke warung Bu Isna dan makan seperti biasa. "Sendiri, kita belum selesai, Bu Isna," bisiknya sebelum pergi. Hari-hari berikutnya, Bayu terus datang. Kadang hanya duduk dan memandang warung, kadang bertanya ke pelanggan. Wajahnya selalu serius, penuh teka-teki. Hingga suatu malam, Bu Isna menemukan kembali kertas putih terlipat di depan warungnya. Saat ia buka, matanya membelalak. Nama yang tertulis adalah Bayu. Dadanya sesak, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia tidak tahu apakah harus merasa lega atau takut. Tapi seperti sebelumnya, ia tidak bisa mengelak. Nama yang tertera harus dibayar. Malam Jumat itu, ia melakukan ritual seperti biasa. Namun kali ini, suara dari dalam kegelapan berbeda. "Nama yang kau berikan sulit diambil. Dia bukan orang biasa, tapi janji adalah janji. Bersiaplah, bayarnya akan lebih besar dan benar." Keesokan harinya, warung Bu Isna terbakar sebagian. Api menyala dari dapur, padahal tidak ada kompor menyala. Rehan terjebak di dalam, nyaris tak bisa keluar jika seorang tetangga tak mendobrak pintu. Bu Isna menangis, bukan karena api, tapi karena hampir kehilangan Rehan. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini layak? Namun sebelum ia sempat memikirkan lebih dalam, kabar mengejutkan datang. Bayu hilang secara misterius. Motornya ditemukan di pinggir hutan, tetapi tidak ada jejak tubuh. Kamera dan catatannya lenyap. Hanya ada satu benda yang tertinggal, selembar kertas putih kosong. Tanpa nama, Bu Isna mengerti. Harga dari keberhasilan itu bukan hanya nyawa orang lain, tapi ketenangan dirinya, warasnya pikiran, bahkan keselamatan anaknya sendiri. Namun ia sudah terlalu dalam, tidak bisa mundur, tidak bisa kabur. Karena dalam dunia pesugihan, yang menandatangani perjanjian tidak pernah punya hak untuk menyesal. Langit Kalimantan terasa lebih suram sejak insiden kebakaran kecil di warung Bu Isna. Meskipun tidak menghanguskan seluruh bangunan, namun cukup membuat warga bergidik dan bertanya-tanya. Terlebih lagi karena ini bukan kebakaran biasa. APM, tiba-tiba dari dapur yang tak menyala, dan suara jeritan dari dalam warung malam itu masih membekas di benak para tetangga. Jeratan Rehan, anak Bu Isna yang terjebak di tengah kobaran, memekakan malam. Rehan selamat, tapi luka bakar kecil di lengannya membuatnya lebih banyak mengurung diri. Ia jarang berbicara, tatapannya sering kosong, dan malam-malamnya diisi mimpi buruk yang semakin parah. Bu Isna tahu anaknya sedang menyimpan sesuatu, namun ia tak cukup berani untuk bertanya. Ia terlalu takut mendengar kebenaran dari mulut anaknya sendiri. Namun semuanya berubah pada malam bulan purnama keempat sejak kesepakatan itu dibuat. Rehan duduk sendirian di kamar, membuka lemari kecil tempat ia menyimpan barang-barang pribadi. Di dalamnya, ada sebuah buku catatan tua milik ibunya yang tanpa sengaja pernah ia temukan di dapur terselip di balik tumpukan beras. Buku itu berisi catatan tak biasa, bukan daftar belanja atau resep masakan, tapi nama-nama, tanggal-tanggal, goresan tangan yang awalnya tertata rapi, lalu perlahan berubah menjadi tulisan yang bergelombang, tergesa,
dan dipenuhi coretan darah Jumat Kliwon. 1 Pek Perhan Jumat Kliwon 2 Dwi Jumat Kliwon 3 Bayu Jumat Kliwon 4. Setelah nama Bayu, ada satu halaman kosong, tapi di pojok bawah. Halaman itu tergores samar tulisan Rehan. Rehan terpaku, nafasnya tercekat, tubuhnya dingin. Ia tahu ada yang tidak beres. Ia tahu sejak lama ada yang janggal dengan warung mereka, tapi ia menolak percaya. Ia mencoba menepis semua pikiran buruk. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ibunya hanya wanita tangguh yang berjuang keras demi kehidupan mereka. Tapi buku itu menyimpan semuanya, dan tulisan terakhir itu membuat darahnya nyaris berhenti mengalir. Malam itu, ia mengintip ibunya dari celah pintu kamar. Bu Isna sedang duduk termenung di ruang tamu. Cahaya remang lampu pijar menyorot wajahnya yang lelah, tapi ada gurat aneh di sana, sesuatu yang tidak pernah Rehan lihat sebelumnya. Wajah itu kosong, bukan sedih, bukan bahagia, tapi kosong, seperti tak punya jiwa. Dengan langkah berat, Rehan keluar dari kamarnya. "Bu," ucapnya pelan. Bu Isna menoleh, senyumnya tipis. "Kamu belum tidur?" Rehan duduk di depannya, membawa buku catatan tua itu. Ia meletakkannya di meja tanpa berkata apa-apa. Bu Isna menatap buku itu, dan senyum di wajahnya menghilang. "Dari mana kamu dapat ini?" tanyanya. Suaranya berat. "Dapur, di balik karung beras," jawab Rehan, pelan tapi tegas. Hening menyelimuti ruangan. "Bu, ini semua beneran?" lanjutnya. Bu Isna menunduk, tangannya gemetar, tapi ia tidak menjawab. "Jadi, darah, Pak Burhan, Mbak Dwi, semua yang hilang itu ada hubungannya sama kita?" Rehan masih berusaha menyusun kata, suaranya bergetar. "Maafkan Ibu," kata Bu Isna akhirnya. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Ibu nggak punya pilihan, Rehan. Waktu itu kita nggak punya apa-apa. Ibu cuma pengen kamu sekolah, punya masa depan." Rehan berdiri, napasnya memburu. "Tapi itu nyawa orang, Bu. Kita bisa miskin, bisa susah, tapi ngambil nyawa orang buat itu." Bu Isna menunduk semakin dalam. Tangis mulai mengalir dari matanya ibu. Ibu datang ke bukit itu. Ibu minta bantuan mereka, iblis, makhluk apapun itu. Mereka janji kasih rejeki, tapi syaratnya satu nama setiap bulan. Ibu nggak bisa mundur, Han. Ibu udah terlalu jauh. Rehan melangkah mundur. Hatinya hancur. Ia tak pernah menyangka ibunya sendiri, sosok yang ia hormati dan cintai sepenuh hati, bisa melakukan hal sekeji itu. Lalu, nama terakhir ini, kenapa ada nama aku, Bu? Bu Isna menatap anaknya, tatapan yang campur aduk antara cinta, ketakutan, dan rasa bersalah. "Aku nggak pernah tulis nama kamu, Rehan. Aku bersumpah. Tapi kertas itu malam kemarin muncul sendiri. Isinya namamu, Rehan Phuket." Dunia di sekelilingnya seakan berputar. "Kamu harus pergi dari sini," kata Bu Isna dengan suara putus asa. "Ibu bakal coba bicara lagi sama mereka. Ibu bakal minta ganti tumbal. Bukan kamu. Kamu, anak ibu satu-satunya, alasan ibu ngelakuin ini." Rehan menggeleng. "Aku nggak bisa ninggalin ibu kayak gini, tapi kita harus hentikan ini." Bu Isna tertawa kecil, getir. "Nggak bisa, Nak. Ini bukan pintu yang bisa ditutup. Sekali dibuka, sudah terlambat." Malam itu, Rehan tidak. Ia menulis surat panjang untuk seorang guru di sekolahnya. Ia menceritakan semuanya, tentang ibunya, tentang warung, tentang nama-nama yang hilang. Ia tidak tahu apakah gurunya akan percaya. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin kebenaran disampaikan jika suatu hari dirinya ikut menghilang. Sementara itu, Bu Isna kembali bersiap ke Bukit Lemah Petak. Ia membawa sesajen seperti biasa, namun kali ini wajahnya penuh tekad. Ia berlutut di bawah pohon besar, seperti malam sebelumnya. "Aku mau berhenti," katanya tegas, hening. "Aku tahu risikonya, tapi jangan ambil Rehan. Ambil aku saja." Angin berhenti berhembus, udara membeku, lalu terdengar suara berat. "Dan dalam janji tak bisa dibatalkan, tapi kami terima tawaranmu. Kau pengganti yang setimpal. Besok, saat ayam pertama berkokok, kami akan datang." Bu Isna menunduk. Ia tersenyum lirih, entah lega, entah takut, tapi ia tahu ia sudah membuat keputusan terakhir dalam hidupnya. Subuh menjelang, langit masih kelabu. Suara ayam jantan dari kejauhan terdengar samar, dan kabut menggantung rendah di atas tanah basah. Bu Isna duduk di kursi depan rumahnya, matanya kosong menatap jalanan sepi. Ia belum tidur sejak pulang dari Bukit Lemah Petak malam tadi. Di dadanya ada semacam ketenangan aneh, tenang yang tidak biasa. Seperti seseorang yang sudah berdamai dengan ajalnya sendiri
Di dalam kamar, Rehan masih terlelap. Meskipun wajahnya gelisah dan tubuhnya sesekali bergerak resah. Ia bermimpi tentang perempuan tua bermata merah yang memanggil namanya dari balik jendela. Mimpi yang sama selama 4 malam terakhir. Tiba-tiba, dari arah jalan masuk kampung, terdengar suara motor tua mendekat. Bunyinya serak, seperti batuk-batuk. Seorang pria berjubah hitam turun dari motor itu dan berjalan perlahan ke arah rumah. Bu Isna, usianya sekitar 40-an, rambut sedikit gondrong, wajahnya bersih, namun sorot matanya tajam dan menusuk. Di pundaknya tersampir tas kulit usang yang penuh berisi kitab dan botol kecil berisi air. Namanya Gus Rais, seorang ustaz muda yang sudah lama dikenal di Kempang-Kempung sebagai orang pintar. Bukan hanya karena ilmunya, tapi karena kemampuannya menghadapi perkara-perkara yang tak tersentuh logika. Ia dipanggil bukan oleh Bu Isna, tapi oleh seorang guru sekolah Rehan yang menerima surat misterius dari Rehan beberapa hari lalu. Surat itulah yang membuat Gus Rais menempuh perjalanan belasan kilometer pagi itu dengan firasat bahwa sesuatu yang besar dan gelap sedang bersarang di tempat ini, Bu. Isna terkejut saat melihat pria itu berdiri di depan rumahnya. "Assalamualaikum," sapa Gus Rais. Suaranya dalam dan tenang. "Waalaikumsalam." Bu Isna berdiri, napasnya berat. "Maaf, saya belum sempat siapin apa-apa. Saya tidak datang untuk sarapan, Bu, tapi untuk Rehan dan untuk jiwa-jiwa yang tertinggal di belakang," jawab Gus Rais tanpa basa-basi. Mata Bu Isna membelalak, tubuhnya melemas. Ia mundur satu langkah, wajahnya pucat. "Jangan salahkan saya, Pak Ustadz. Saya cuma ibu yang pengen anaknya hidup lebih baik." Gus Rais menatap dalam-dalam. "Saya tidak datang untuk menghakimi, tapi Allah tidak akan diam jika darah orang tak bersalah tumpah demi keserakahan. Termasuk darah yang belum sempat tumpah seperti darah anakmu." Rehan tiba-tiba muncul di ambang pintu. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat. Ia tampak lemah, seperti orang yang sudah seminggu tak tidur. "Siapa dia, Bu?" tanyanya lirih. Gus Rais tersenyum hangat. "Namaku Raisna, guru kamu yang menghubungi saya setelah baca suratmu. Terima kasih sudah punya keberanian menulisnya. Sekarang, waktunya kamu tahu semua." Pagi itu, ketiganya duduk di ruang tengah. Gus Rais mendengarkan semua pengakuan Bu Isna tanpa memotong, tanpa menyela, hanya mencatat dalam hati setiap detail yang keluar dari bibir wanita malang itu. Rehan sesekali menunduk, menahan tangis dan amarah yang bercampur jadi satu. Namun, ia tetap duduk, karena untuk pertama kalinya, ia ingin benar-benar tahu siapa ibunya, dan apa yang sebenarnya mereka hadapi. "Jadi, malam ini mereka akan datang mengambil saya?" tanya Bu Isna pelan, nyaris seperti gumaman. Gus Rais mengangguk. "Kalau benar perjanjian itu mengikat 1 jiwa tiap bulan, dan kau menawarkan dirimu sebagai pengganti Rehan, maka malam ini adalah batasnya. Tapi ingat, mereka tidak suka kalah. Mereka bisa saja mengambil lebih dari 1 jika mereka merasa dirugikan." Rehan memegang tangan ibunya. "Aku nggak mau kehilangan ibu. Ada cara buat hentikan ini kan? Harus ada." Gus Rais menatap mereka. "Berdua, ada tapi tidak mudah. Kita harus putuskan rantai ikatan itu. Artinya, kita harus kembali ke tempat perjanjiannya dibuat, Bukit Lemah Petak. Di sana, kita akan hadapi siapapun atau apapun yang jadi perantaranya. Dan kamu harus siap, Bu Isna, karena begitu rantainya diputus, semua yang sudah kamu terima, harus kamu kembalikan." "Semua?" tanya Bu Isna dengan suara serak. "Semua," jawab Gus Rais, "termasuk kekayaanmu, warungmu, bahkan mungkin ingatan masyarakat tentang rasa ayam bakar legendarismu. Semuanya akan hilang." Bu Isna mengangguk perlahan, matanya mulai berkokek-koka. "Kalau itu harga yang harus dibayar, aku siap." Menjelang maghrib, mereka bertiga berjalan menuju Bukit Lemah Petak. Jalan setapak itu basah karena hujan gerimis yang turun sejak sore. Rehan menggandeng tangan ibunya erat. Di kepalanya, ketakutan dan doa saling berbenturan. Sementara Gus Rais memimpin di depan, membaca ayat-ayat perlindungan dengan suara lirih. Mereka sampai di bawah pohon besar itu, tempat di mana semuanya dimulai. Tempat di mana darah pertama diteteskan. Tempat di mana kegelapan membuat perjanjian dengan manusia yang putus asa. Gus Rais menggambar lingkaran di tanah, menancapkan 4 paku besar di tiap penjuru. Lalu mulai membaca surat Al-Baqarah dan ayat kursi. Angin tiba-tiba berhenti. Udara mengental. Kabut turun lebih pekat dari biasanya. Dan tiba-tiba, suara tawa terdengar dari balik pepohonan. Tawa perempuan, tawa anak kecil, tawa tua renta. Semua bercampur, menggema. Lalu muncul sosok hitam besar dengan tubuh tertutup. Rambut lebat, matanya merah menyala. Mulutnya menganga dengan lidah panjang menjulur. Perjanjiannya sah.
bayarnya harus nyawa. Raungnya Gus Rais berdiri tegak. Aku datang membawa kebenaran. Aku hadir sebagai saksi bahwa yang kau ganggu ini ingin memutus perjanjian. Atas nama Allah yang Maha Pengampun, pergilah. Makhluk itu meraung, pohon-pohon bergoyang, tanah bergetar, tapi lingkaran pelindung itu tetap kokoh. Bu Isna menangis, sujud di tanah. Ambil aku, tapi lepaskan anakku. Makhluk itu tertawa. Kamu tak cukup, kami ingin keduanya. Rehan berdiri, meski tubuhnya gemetar. Jangan, kalau harus ada yang mati, ambil aku saja. Gus Rais berteriak. Tidak, setan tak berhak memilih siapa yang hidup dan mati. Ia mengambil botol air di tasnya dan menyiramkannya ke tanah di luar lingkaran sambil membaca kalimat tauhid. Cahaya muncul dari dalam tanah. Makhluk itu menjerit keras. Tubuhnya terbakar oleh cahaya tersebut. Teriakan dari alam lain membahana. Angin mendadak kencang. Semua cahaya padam, lalu sunyi. Ketika mereka membuka mata, semua sudah lenyap. Tak ada pohon besar, tak ada kabut, tak ada suara. Mereka berdiri di tengah ladang singkong yang kosong. Perjanjian telah terputus. Namun ketika mereka pulang ke rumah, warung itu sudah tak ada. Hanya fondasi kosong yang ditumbuhi semak. Tak ada yang mengingat ayam bakar Bu Isna. Tak ada yang mengingat warung itu pernah ramai. Semua kembali seperti semula, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tetapi di hati Rehan dan ibunya, luka itu nyata. Bu Isna kehilangan segalanya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam di Bukit Lemah Petak itu. Warung Bu Isna sudah tidak ada. Benar-benar lenyap seperti dilahap waktu. Orang-orang di sekitar bahkan menganggap tempat itu hanyalah lahan kosong yang lama tak dipakai. Tak, seorang pun tampak mengenali Bu Isna sebagai penjual ayam bakar yang dulu sangat terkenal. Seolah keberadaannya di dunia kuliner Kalimantan hanyalah fata morgana yang dilupakan. Namun ketenangan yang sempat mereka rasakan hanya sebentar. Satu malam, Rehan terbangun dari tidurnya dengan perut melilit. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia berlari ke kamar mandi dan muntah-muntah hebat. Yang keluar dari mulutnya bukan hanya makanan, melainkan gumpalan hitam seperti serpihan arang yang mengeluarkan bau amis dan busuk menyengat. Bu Isna yang mendengar suara gaduh segera masuk dan menemukan anaknya terkapar di lantai kamar mandi. Wajahnya pucat pasi dan matanya memerah seperti berdarah. Mereka belum selesai, gumam Bu Isna dengan gemetar. Sejak malam itu, mimpi buruk kembali hadir. Kali ini tidak hanya menghantui Rehan, tapi juga Bu Isna. Mereka berdua sering terbangun tengah malam karena mimpi-mimpi yang menyayat jiwa. Mimpi tentang ia miem tanpa kepala yang berkeliaran di dapur, tentang suara-suara orang menangis dari tongku warung, dan mimpi tentang makhluk berjubah hitam yang duduk di meja makan sambil menyantap daging manusia. Perlahan dan sadis, Bu Isna tahu ada yang salah, ada yang belum selesai. Ia pun menemui kembali Gus Rais di rumahnya. Pria itu tak letih. Sorot matanya lebih dalam dari biasanya. Ketika mendengar semua kejadian aneh yang dialami Rehan, Gus Rais menghela napas panjang. Kau sudah memutus ikatan perjanjiannya, kata Gus Rais pelan. Tapi kau belum membersihkan jejaknya. Dan jejak itu ada di daging yang dulu pernah kau sajikan. Daging ayam? Tanya Bu Isna dengan wajah bingung. Bukan sembarang ayam, jawab Gus Rais. Ingat, pesugihan itu butuh tumbal. Kau pernah mengorbankan jiwa. Jiwa-jiwa itu bukan cuma menghilang begitu saja. Energi mereka berpindah, diserap, diolah, dan dijadikan bagian dari setiap hidangan yang kamu sajikan. Kau pikir kenapa ayam bakarmu bisa seenak itu? Kenapa orang-orang ketagihan dan sampai rela antre berjam-jam? Bu Isna terdiam, ingatannya berputar kembali. Dulu, ia memang sempat bingung kenapa ayam biasa yang ia beli di pasar bisa berubah menjadi daging yang sangat empuk dan wangi, bahkan tanpa bumbu spesial. Tapi saat itu, ia terlalu sibuk menikmati keberhasilan dan tak mau tahu kutukan itu menyebar melalui makanan. Lanjut Gus Rais. Orang-orang yang pernah makan ayam bakar itu sekarang membawa bagian dari kutukan tersebut dalam tubuhnya. Tidak semuanya, tapi sebagian sudah mulai menunjukkan gejala rasa gelisah terus-menerus. Mimpi buruk, kadang merasa lapar yang tak pernah puas lalu. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Bu Isna dengan suara nyaris putus. Kau harus menebusnya, bukan hanya dengan pertobatan, tapi dengan memperingatkan dan membebaskan mereka yang sudah terkontaminasi. Tapi siapa saja mereka? Saya tak tahu siapa yang pernah makan. Kita akan mulai dari satu tempat yang paling dekat kampungmu sendiri, kata Gus Rais. Malam itu, Bu Isna dan Gus Rais keliling dari rumah ke rumah di kampung tersebut. Mereka menyapa warga, berbasa-basi, lalu diam-diam mengamati. Di salah satu rumah,
Mereka menemukan seorang bapak tua yang terus-menerus memakan nasi tanpa henti, padahal perutnya sudah tampak buncit dan kaku. Di Rama Lane, seorang ibu muda mengurung diri di kamar dan berkata, ia terus mendengar suara ayam berkokok dari dalam tubuhnya. Bahkan anak kecil pun ada yang ketakutan duduk di sudut rumah karena selalu melihat kakak berdarah. Duduk di meja makan, total ada 11 orang yang menunjukkan gejala. 11 orang yang kemungkinan besar adalah pelanggan setia warung Bu Isna dulu. Mereka semua dikumpulkan dalam satu ruangan di masjid tua yang sudah lama tidak dipakai. Gus Rais menyiapkan air doa dan bacaan ruqyah. Bu Isna hanya bisa berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat pasi, menatap satu persatu korban yang kini menjadi beban di pundaknya. Ketahuilah, ujar Gus Rais, kutukan ini bisa dibersihkan, tapi tidak hanya dengan doa. Kalian semua harus memutus ikatan dari makanan itu. Artinya, puasa. Kalian harus menahan diri dari semua makanan berat selama 7 hari. Hanya boleh minum air putih dan makan kurma. Dalam 7 hari itu, kita akan membacakan ayat itu tiap malam dan memohon agar semua yang menempel pada tubuh kalian, semua yang berasal dari darah tumbal keluar. Sebagian dari mereka menolak, tidak percaya, menganggap ini hanya sugesti atau gangguan psikologis. Tapi malam itu, ketika listrik tiba-tiba padam dan suara lolongan menggema dari pekarangan, tak seorang pun yang berani membantah lagi. Mereka akhirnya mengikuti seluruh proses pembersihan. Hari ketiga puasa, satu persatu dari mereka mulai muntah hitam. Ada yang buang air besar disertai darah. Ada yang mengeluarkan potongan kuku dari mulut. Bahkan ada yang tiba-tiba hilang kesadaran dan berbicara dengan suara berat, seperti bukan manusia. Gus Rais terus melanjutkan ruqyah, sementara Bu Isna duduk di luar, menahan tangis dan rasa bersalah yang tak lagi bisa dibendung. Aku cuma ingin warungku laku, Rehan, katanya lirih suatu malam. Aku nggak pernah tahu semua ini bakal jadi begini. Rehan memeluk ibunya. Kita nggak bisa ubah masa lalu, Bu, tapi kita bisa hentikan sebelum makin parah. Hari ketujuh, udara di kampung itu terasa lebih ringan, langit lebih cerah. Suara burung terdengar lagi. Orang-orang yang sebelumnya kerasukan perlahan mulai sembuh. Meski belum sepenuhnya pulih, mereka sudah bisa tertawa dan berbicara seperti biasa. Tanda-tanda kutukan perlahan menghilang. Namun saat malam tiba, ada satu kejadian yang mengguncang kembali. Rumah salah satu korban Pek Burhan tiba-tiba terbakar. Api membesar sangat cepat, seperti disiram bensin. Seluruh keluarga berhasil keluar, kecuali anak bungsunya Seno yang terjebak di dalam kamar. Ketika warga berusaha memadamkan api, mereka mendengar suara jeritan anak kecil dan kokokan ayam yang menggila dari dalam rumah. Gus Rais datang terlambat. Seno meninggal. Tubuhnya ditemukan gosong, namun di dalam perutnya ada tulang-tulang ayam utuh yang tak terbakar, bersih dan mengkilat seperti baru dipanggang. Gus Rais hanya bisa berkata lirih, masih ada jejak yang tertinggal. Keesokan harinya, Bu Isna kembali duduk di beranda rumahnya. Wahanya lebih tua dari usianya. Rambutnya mulai memutih, tapi sorot matanya lebih tenang. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Karena kutukan dari pesugihan bukan hanya tentang tumbal, tapi tentang bagaimana dosa yang pernah kau sembunyikan akan selalu mencari jalan untuk pulang. Sejak tragedi kebakaran rumah Pak Burhan, suasana kampung tak lagi tenang. Tak ada lagi gelak tawa anak-anak di sore hari. Orang-orang lebih memilih menutup pintu sejak maghrib dan menghindari menuabat naibat nama Bu Isna terlalu keras, bukan karena benci, tapi karena takut. Takut sesuatu mendengar. Namun diam-diam, ada suara lain yang kembali bergema dari tempat yang sudah lama dilupakan, bangunan tua warung Bu Isna. Warung itu seharusnya sudah rata dengan tanah, tapi beberapa warga bersumpah bahwa mereka melihat asap tipis mengepul dari sana saat subuh. Ada aroma khas yang dulu sangat mereka rindukan. Bau ayam bakar dengan sambal kecap yang menggoda. Dan di malam hari, beberapa warga mendengar suara tungku menyala dan denting sendok memukul wajan, seperti dulu. Namun, ketika mereka memberanikan diri memeriksa keesokan paginya, bangunan itu tetap runtuh. Tak ada bekas aktivitas apapun, hanya puing-puing dan tanah kosong. Tak ada jejak dapur, tak ada meja, hanya debu dan kesunyian. Bu Isna awalnya mengabaikan semua kabar itu. Ia lebih sibuk menebus masa lalunya dengan berpuasa, berdoa, dan membantu Gus Rais dalam menyembuhkan warga. Namun, ketika Rehan mendadak kerasukan saat bermain di depan rumah dan berteriak, "Bu, dapurnya nyala lagi, mereka masak! Bu, mereka masak lagi!" Bu Isna tahu bahwa neraka belum benar-benar tertutup. Malam itu juga, Bu Isna ditemani Rehan dan Gus Rais kembali ke lokasi bekas warung. Hanya bertiga, karena tak ada warga yang berani ikut. Hujan turun pelan, udara dingin merasuk ke dalam tulang.
Begitu menginjakan kaki di tanah bekas warung itu, Rehan langsung gemetar. "Ini tempatnya," bisiknya. "Aku bisa dengar mereka." Bu Isna dan Gus Rais berdiam, mendengarkan. Dan memang, samar-samar terdengar suara daging yang sedang dibakar, bau arang terbakar. Bahkan suara tertawa pelan tertawa perempuan, lirih tapi penuh kesadisan. "Ini bukan dapur biasa," kata Gus Rais. "Ini pintu antara dunia ini dan tempat para arwah terperangkap. Dulu saat saya buat perjanjian, saya nggak sadar dapurnya jadi semacam altar. Tempat pemanggilan," gumam Bu Isna lirih. "Tiap malam Jumat, saya bakar ayam. Mereka bilang, itu persembahan. Saya pikir cukup sampai di situ." Gus Rais menatap tanah di depan mereka. "Tapi kau tak tutup pintunya. Kau pergi, tapi ritualnya belum diakhiri." Bu Isna menarik napas dalam-dalam. "Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang?" "Kau harus kembali ke dapur itu. Tapi kali ini, bukan untuk memasak melainkan untuk membakar kutukan itu sendiri. Ritualnya harus dibalik. Kita harus masak satu ayam terakhir, tapi bukan untuk dijual, melainkan untuk dikuburkan bersama semua mantra yang dulu kamu terima. Selama 2 hari, mereka mempersiapkan semua keperluan. Ayam putih hidup, bumbu dapur, tanpa garam, 3 helai kain kafan, dan selembar daun lontar yang dulu digunakan Bu Isna untuk menulis perjanjian. Malam Jumat yang ditunggu pun tiba. Pukul 2 dini hari, mereka kembali ke tempat warung. Kali ini, tanahnya basah, tapi terasa hangat. Saat Bu Isna mulai menggali lubang di tengah bekas dapur, tiba-tiba aroma harum khas ayam bakar kembali menyeruak. Dari dalam tanah, Rehan langsung mual, memuntahkan isi perutnya. Gus Rais membaca doa-doa perlindungan, sementara Bu Isna menyembelih ayam putih itu dengan tangan sendiri. Air matanya mengalir, bukan karena iba pada ayam, tapi karena semua kenangan jahat yang muncul kembali bersamaan dengan tetesan darah. Ayam itu kemudian dibumbui, dibakar dengan api kecil, dan saat matang, diletakkan ke dalam lubang bersama daun lontar dan 3 helai kain kafan. Saat api masih menyala dan aroma ayam memenuhi udara, suara-suara dari balik tanah mulai terdengar. Bukan hanya tawa, tapi tangis, jeritan, suara anak-anak, suara perempuan, dan suara laki-laki yang bersahutan memanggil, "Isna, jangan tutup pintunya, kami belum kenyang, Bu Isna, kami belum selesai." Tanah mulai bergetar, api menyala makin besar. Rehan ketakutan dan menarik lengan ibunya. "Bu, mereka marah, kita harus pergi." Namun Gus Rais menahan. "Belum, tunggu sampai semua gosong, sampai aroma lezatnya hilang. Itulah tanda bahwa nafsu mereka habis." 1 jam kemudian, api padam dengan sendirinya. Tidak ada sisa daging, tidak ada tulang, hanya abu. Saat mereka bertiga berdoa terakhir kali di pinggir lubang itu, suara dari dalam tanah benar-benar hilang. Udara menjadi dingin tapi tenang, dan langit yang gelap mendadak terbuka sedikit, memperlihatkan bulan yang sebelumnya tertutup awan, tapi tak semua berakhir malam itu. Keesokan harinya, Gus Rais mengabarkan sesuatu yang mengejutkan. "Kita sudah menutup pintunya, tapi ada satu yang belum selesai." "Apalagi, Gus?" tanya Bu Isna. "Orang yang pertama kali makan ayam bakarmu, orang pertama yang terikat dalam aliran kutukan itu. Kalau dia masih hidup dan masih membawa nafsu yang sama, pintu itu bisa terbuka lagi." Bu Isna terdiam lama. Ia tahu betul siapa yang dimaksud. Pak Mardani, pengusaha properti yang dulu pertama kali memberikan pinjaman modal kepada Bu Isna. Orang yang memperkenalkannya pada jalur pesugihan. Dulu mereka dekat, tapi setelah Bu Isna sukses, pria itu menghilang. Rumor mengatakan dia pindah ke Pontianak dan membuka restoran besar. Dia masih hidup, gumam Bu Isna lirih. Dan dia masih menjual ayam bakar. Mata Gus Rais mengeras. "Kalau begitu, perjuangan kita belum selesai, karena pesugihan ini sudah berpindah tangan." Setelah malam panjang yang penuh ritual dan tangis, Bu Isna merasa seolah satu beban telah terangkat dari pundaknya. Tapi ternyata itu hanya jeda, bukan akhir. Kutukan yang dulu ia kira telah dia kubur di tanah kampung, ternyata telah menjalar jauh, tumbuh liar dan berurat di tempat yang bahkan tak lagi bisa dia jangkau dengan doa. 2 minggu setelah malam penutupan ritual, kampung kembali sedikit hidup. Anak-anak mulai bermain lagi, warga mulai bercakap meski masih dengan suara pelan. Namun Rehan menjadi lebih pendiam, dan setiap malam tidurnya gelisah. Ia sering menggigiti ujung selimut dan memanggil nama seseorang dalam tidur. "Pak Mar." Lalu terbangun dalam ketakutan. Gus Rais menaruh perhatian pada mimpi-mimpi Rehan. Ia meminta Bu Isna menjelaskan lebih rinci siapa sebenarnya Pak Mardani, pengusaha properti yang disebut sebagai orang pertama yang mencicipi ayam bakar. Pesugihan itu
Bu Isna menghela napas panjang. Ia tahu cepat atau lambat masa lalunya harus dibuka lebar. Pak Mardani bukan sekadar pelanggan pertama, ujar Bu Isna lirih. Dialah perantara pertama, orang yang mengenalkanku pada jalan lain saat aku putus asa. Ia bilang usaha makanan itu bukan soal rasa tapi soal aura, soal penarikan energi dari dunia bawah. Dan kau percaya begitu saja? Saat kau lapar dan anakmu belum makan 2 hari, kau akan percaya apapun yang bisa mengubah nasib. Pak Mardani memberiku perjanjian, lengkap dengan syarat dan waktu. Ia bilang ritual itu hanya perlu dilakukan 6 kali, lalu aku bebas. Tapi aku terus lanjut nafsu ini. Bukan hanya milik pelanggan, tapi milik diriku sendiri juga. Gus Reis hanya mengangguk. Ia tahu banyak bentuk pesugihan berawal dari rasa putus asa, tapi berakhir dalam kerakusan yang tak lagi bisa dikendalikan. Namun kali ini, bahaya yang mereka hadapi bukan lagi lokal. Itu sudah tumbuh menjadi akar iblis yang bercabang ke banyak tempat. Mereka memutuskan pergi ke Pontianak, kota besar di mana kabarnya Pak Mardani membuka restoran bernama Ayam Bakar Rasa Surga. Nama yang terdengar terlalu menjual untuk sesuatu yang tidak suci. Perjalanan ke Pontianak terasa berat, bukan karena jarak, tapi karena perasaan yang tak kunjung tenang. Rehan ikut serta meski Bu Isna sempat melarang. Namun, bocah itu bersikeras, mengatakan ia harus lihat sendiri bagaimana akhirnya. Setibanya di kota, mereka langsung mencari lokasi restoran itu. Tak butuh waktu lama. Restoran tersebut berada di jalan utama, megah, dengan logo ayam merah menyala dan slogan, "Sekali gigit, selamanya melekat." Dari luar, tak ada yang aneh. Tapi ketika mereka masuk dan mencium aroma dari dapurnya, Bu Isna langsung gemetar. Bau itu identik seperti bau yang dulu muncul dari dapurnya tiap malam Jumat. Aroma daging yang dimasak dengan api yang bukan berasal dari dunia ini. Tak butuh waktu lama sebelum mereka bertemu dengan Pak Mardani. Wajahnya masih sama, tapi lebih tua dan sorot matanya lebih tajam. Ia menyambut mereka dengan senyum lebar seolah pertemuan itu adalah reuni lama. "Isna, kamu datang juga," ucapnya sambil tersenyum. "Sudah cukup, Pak," ujar Bu Isna dengan suara tegas. "Saya tahu semua ini belum berhenti. Tapi saya sudah tutup pintu itu. Saya sudah kubur semuanya." Pak Mardani tertawa kecil. "Oh, Isna, kamu naif sekali. Kau pikir hanya karena kamu berhenti, lidah-lidah yang lapar itu akan ikut diam?" Gus Rais maju 1 langkah. "Perjanjian itu harus diputus. Sekarang, kami datang bukan untuk makan, tapi untuk mengakhiri." Pak Mardani menatap Gus Rais dengan mata menyipit. Seorang ustadz selalu datang saat pesta sudah hampir selesai. Ia lalu menoleh pada Rehan. "Dan kau, anak indigo ya? Bisa dengar mereka? Bisa lihat mereka?" Rehan menunduk, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba lampu restoran meredup, udara menjadi lebih dingin. Pelayan-pelayan yang semula sibuk berjalan bolak-balik, kini berdiri diam seperti patung. Mata mereka kosong. Beberapa pelanggan mulai kejeng-kejong di tempat duduk. Dan dari dapur, suara dentingan wajan terdengar seperti lonceng kematian. Pak Mardani tertawa pelan. "Mereka lapar, Isna, dan kalian membawa aroma yang mereka rindukan. Darah dari perjanjian lama." Bu Isna berdiri dengan mata yang mulai basah. "Saya minta maaf pada mereka. Tapi lebih dari itu, saya minta cukup. Hentikan semuanya, Pak." Pak Mardani berdiri. Tubuhnya mulai berubah. Kulitnya memucat, bola matanya menghitam. Dari tubuhnya muncul uap panas dan aroma daging terbakar. "Sudah terlambat, Isna. Ini bukan lagi soal perjanjian. Ini soal pengabdian. Aku sudah jadi bagian dari mereka." Gus Rais mulai membaca ayat-ayat perlindungan. Lantai restoran bergetar. Lampu pecah satu persatu. Pelanggan yang tadi kejeng-kojong kini mulai berubah menjadi sosok-sosok tak berwajah. Mereka bergerak maju, mendekat ke arah Rehan. Dengan sisa kekuatan, Bu Isna berlari ke dapur. Ia tahu disitulah pusat kutukan berada. Di atas tungku besar, ada kuali hitam tempat semua ayam dimasak. Ia meraih botol minyak tanah dan menyiram seluruh dapur. Dengan air mata mengalir, ia menyalakan api dari korek gas kecil. Ledakan kecil terdengar. Api menjilat seluruh ruangan. Dari dalam kobaran, terdengar jeritan-jeritan manusia dan makhluk tak dikenal. Rehan berteriak memanggil ibunya, tapi Bu Isna tak kembali. Gus Rais menarik Rehan keluar, membawanya menjauh saat restoran itu mulai runtuh. Api membubung tinggi ke langit malam. Warga berkumpul menonton, tak paham apa yang terjadi. Yang mereka tahu, satu restoran ludes terbakar malam itu, dan tak ditemukan satupun jenazah. Tak ada Bu Isna, tak ada Pak Mardani. Hanya api dan aroma daging gosong yang tak kunjung hilang. Beberapa minggu kemudian, Rehan duduk di halaman rumahnya. Wajahnya masih muram,
tapi matanya jauh lebih tenang. Ia berkata lirih pada Gus Rais, "Ibu bilang, saat semua rasa lapar itu hangus, ia akan tenang." Gus Rais menepuk pundaknya, dan dia sudah menebus semuanya dengan tubuh dan nyawanya. Tak semua orang berani melawan iblis yang dulu mereka pelihara. Rehan mengangguk, tapi dalam hatinya, ia tahu suara-suara itu belum sepenuhnya diam. Di mimpinya, ia masih mendengar denting sendok, aroma daging dan tawaran, hanya satu gigit hanya satu. 3 bulan telah berlalu sejak malam kebakaran restoran milik Pak Mardani di Pontianak. Api memang telah padam, tapi jejaknya masih tertinggal di udara, di tanah, dan lebih dalam lagi di hati Rehan sejak kejadian itu. Rehan hidup bersama Gus Rais, menumpang di rumah kecilnya di tepi hutan. Kesehariannya sederhana. Sekolah, membantu bersih-bersih, dan sesekali menemani Gus Rais berdakwah keliling kampung. Namun malam-malam Rehan masih diselimuti suara. Bukan lagi mimpi tentang ibunya, tapi bisikan yang datang dari tempat yang ia tak tahu namanya. Ada yang belum selesai. Kalimat itu terus menggaung di kepalanya. Awalnya samar, kini makin jelas. Hingga suatu malam, Rehan bangun dengan keringat dingin. Dari jendela kamarnya, ia melihat seseorang berdiri. Sosok perempuan, rambut panjang, tubuh kurus, dan kain lusuh yang pernah sangat ia kenal. Ibu Ai melangkah keluar, melawan dingin, menyeberangi halaman. Sosok itu tak bergerak, hanya memandang dengan mata sayu. Tapi senyumnya itu adalah senyum yang sama seperti ketika Bu Isna dulu membawakan Rehan ayam bakar hangat saat ia kecil dan sedang demam. "Ibu belum pergi," bisik sosok itu. "Karena masih ada yang belum kau tahu." Rehan mendekat. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah selatan arah yang menuju ke hutan. Di bawah akar-akar tua itu, masih ada sesuatu yang belum terbakar. Lalu sosok itu menghilang. Udara terasa lebih sunyi dari biasanya. Dan entah kenapa, Rehan tidak merasa takut. Ia justru merasa seperti dituntun. Seperti ada kebenaran yang harus ia gali sebelum akhirnya ibunya benar-benar bisa tenang. Keesokan harinya, Rehan memberanikan diri menceritakan semuanya pada Gus Rais. Awalnya sang ustaz menolak keras, menuduh itu hanya permainan iblis untuk membuka pintu lama yang sudah tertutup. Namun, Rehan meyakinkannya. Dan akhirnya mereka berdua memutuskan pergi menyusuri hutan yang ditunjuk sosok Bu Isna. Mereka membawa peralatan sederhana, senter, cangkul kecil, dan ayat-ayat suci sebagai pelindung. Setelah berjalan selama hampir 2 jam ke dalam hutan, mereka tiba di satu pohon besar, rimbun, dan tampak jauh lebih tua dari yang lain. "Di sini," kata Rehan pelan. Pohon itu terlihat biasa saja, tapi tanah di sekitarnya terasa lembab dan bergetar, seolah ada sesuatu di bawahnya yang belum sepenuhnya mati. Mereka mulai menggali, pelan-pelan, sampai cangkul Gus Rais menghantam sesuatu yang bukan batu, bukan juga akar. Itu adalah peti kayu. Tua, mereka mengangkatnya dengan penuh waspada. Peti itu berat, meski tidak sebesar peti mati. Setelah dibuka, isinya membuat darah mereka membeku. Ada puluhan potongan rambut, sejumput kain berlumur darah kering, dan tulang-tulang kecil yang sudah menghitam. Di tengahnya, ada sebuah buku lusuh bertuliskan huruf Arab gundul dan aksara kuno yang tak bisa langsung dibaca. Gus Rais menghela napas dalam. "Ini kitab perjanjian, pusat dari semua kekuatan pesugihan itu." Rehan hanya menunduk. Ibu Belem benar-benar memutus semua. Dia pikir dengan membakar restoran, semuanya selesai. Gus Rais mengangguk. Tapi akar dari ritual ini, tempat janji darah, disimpan masih utuh. Dan selama ia utuh, pintu itu belum tertutup. Mereka memutuskan membawa peti itu ke surau tua di tepi desa. Malam itu, Gus Rais memanggil beberapa kiai dari kampung sekitar untuk melakukan penghapusan. Namun ritual itu tak berjalan semudah yang dibayangkan. Baru saja doa-doa mulai dibacakan, angin kencang bertiup dari arah timur. Lampu padam. Ayat-ayat yang dilantunkan terdengar seperti diputar balik. Salah satu kiai tiba-tiba tersungkur dan tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar darah hitam, dan ia berteriak, "Jangan dibakar, itu milik kami." Suasana berubah mencekam, tapi Gus Rais tak berhenti. Ia terus melantunkan doa, bahkan ketika seluruh ruangan seakan berputar. Peti itu mulai bergetar hebat, dan isi di dalamnya mengeluarkan bau menyengat, bau bangkai. Darah dan daging hangus bercampur jadi satu. Rehan menutup telinga, matanya basah. Ia melihat ibunya berdiri di sudut ruangan. Kali ini, sosoknya tak menyadar. Bu Isna berdiri tegak, mengenakan mukena putih, wajahnya tenang. Ia mengangguk pada Rehan. "Bakar nak sekarang." Rehan mengambil minyak tanah, menyiram isi peti, dan melemparkan korek api. Api menyala,
Jeritan menggema, tapi kali ini bukan jeritan dari meklek-meklek lapar, melainkan jeritan perpisahan. Jeritan dendam yang akhirnya gagal mewariskan dirinya ke generasi berikutnya. Api itu tidak menjalar, tidak merusak bangunan, hanya membakar isi peti. Dan ketika padam, hanya tersisa abu dan ketenangan. Sejak malam itu, suara-suara di kepala Rehan menghilang. Ia bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak ibunya hilang. Gus Rais tersenyum. Ibumu sudah tenang. Kau juga harus melanjutkan hidup, Rehan. Jangan biarkan masa lalu mengurung masa depanmu. Rehan mengangguk, tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa cerita ini tak akan pernah ia lupakan. Bukan karena dendam atau trauma, tapi sebagai pengingat bahwa tidak semua jalan pintas adalah berkah. Bahwa di balik kekayaan yang datang cepat, mungkin ada darah yang mengalir pelan. Dan bahwa cinta seorang ibu, bahkan jika salah arah, bisa menjadi kekuatan terakhir yang menyelamatkan. Tahun berganti, Rehan tumbuh menjadi pemuda yang rendah hati. Ia membuka warung makan kecil di desanya, menjual ayam bakar dengan resep yang ia kreasikan sendiri. Tapi ia selalu berkata pada pelanggan yang menanyakan rahasia kelezatannya, tak ada rahasia, hanya doa dari ibu yang kini sudah tenang. Di dinding warungnya, tergantung sebuah foto hitam putih Bu Isna sedang tersenyum. Dan di bawahnya, tertulis, untuk setiap rasa lapar, ada rezeki yang suci. Jangan tukar hidupmu hanya untuk sepiring nasi.